Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para siswa yang saya cintai, mari kita lanjutkan pembelajaran biologi, yaitu tentang dunia tumbuhan atau dunia plantarum atau dunia plantae, ya. Dalam hal pembelajaran dunia tumbuhan, kita mengenal terhadap pengelompokan dunia tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan, serta laporan hasil pengamatan dan analisis genetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan, ya. Dunia plantarum memiliki ciri-ciri umum plantae atau plantarum. Di antaranya yang akan dipelajari adalah dunia tumbuhan lumut atau bryophyta atau sebagai tumbuhan tingkat rendah. Yang kedua, tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Dan yang ketiga, tumbuhan berbiji atau spermatophyta, ya. Kemudian peranan tumbuhan dalam ekosistem. Kemudian peranan tumbuhan di bidang ekonomi, ya. Kemudian dampak berkurangnya keanekaragaman tumbuhan bagi ekosistem, ya. Kemudian dalam dunia tumbuhan kita memiliki ciri-ciri umum daripada plantarum, ya. Yang kedua, memiliki tumbuhan lumut atau bryophyta, dan yang ketiga tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta, dan yang keempat tumbuhan spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Dan yang kelima, manfaat dan peranan tumbuhan dalam kehidupan dalam ekosistem, ya. Mari kita lanjutkan, ya. Tumbuhan lumut, tumbuhan ya. Tumbuhan bersifat macam-macam. Ada yang bersifat ekariotik multiseluler, ya. Sel-sel yang terspesialisasi membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat daripada selulosa, juga memiliki klorofil atau zat hijau daun. Tumbuhan mempunyai daur atau siklus hidup yang disebut dengan pergiliran generasi yang metagenesis, ya. Kemudian meliputi generasi haploid, gametofit, dan generasi diploid sporopit, ya. Kormophyta atau tumbuhan berbiji adalah tumbuhan yang mempunyai akar batang daun yang sesungguhnya, ya. Kormophyta berdasarkan cara perkembangbiakannya dibedakan menjadi kormophyta berspora yang meliputi bryophyta atau tumbuhan lumut dan Pteridophyta tumbuhan paku-pakuan, serta kormophyta berbiji yaitu adanya spermatophyta yang meliputi gymnospermae atau biji terbuka dan angiospermae biji tertutup. Kormophyta berspora berkembang biak dengan spora dan mengalami daur hidup, ya. Daur hidup tersebut berupa pergiliran antara fase gametofit dan fase sporopit. Pada tumbuhan lumut, fase gametofit lebih dominan, sedangkan pada tumbuhan paku, fase sporopitnya lebih dominan. Gymnospermae memiliki ciri khas adanya strobilus sebagai alat perkembangbiakan.
adanya tumbuhan Angiospermae memiliki bunga, batang, akar, dan bentuk pertulangan daun yang membedakan antara dikotil dan monokotil, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan sistem ekariotik? Sistem ekariotik pada dunia tumbuhan adalah sudah memiliki selaput pembungkus inti sel atau membran inti sel, ya. Kemudian yang kedua yang dikatakan tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki akar serabut, tidak memiliki akar pancer atau akar tunggang. Sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan berakar belah, berakar dua atau memiliki akar pancer, dikotil. Sekarang dalam mempelajari biologi, mari kita lihat tentang ciri-ciri umum dunia tumbuhan, ya. Ciri-ciri umum dunia tumbuhan: satu, tumbuhan, ya, memiliki daun, ya. Daunnya itu beraneka ragam. Ada yang menyirip memanjang, ada yang tebal, bulat, lonjong, dan seterusnya, ya. Itu mengenai dunia tumbuhan tentang ciri-ciri daun, ya. Dua, sebagai penghasil oksigen O2. Dalam proses pemasakan terjadinya proses fotosintesis terjadi di daun yang berklorofil dengan bantuan sinar energi matahari, ya. Yang kedua, batang. Tumbuhan memiliki batang. Batangnya itu ada yang berkambium, ya, dan ada yang tidak berkambium, ya. Pengertian batang yang berkambium, selain tumbuhan batang meninggi juga melebar atau membesar, ya, memiliki diameter yang besar, ya. Itu diantaranya itu tumbuhan batang yang berkambium. Contohnya umpamanya tanaman albasiah, albasiah, atau tanaman mangga, Mungifera indica, atau tanaman jeruk, Citrus nobilis atau Citrus makima, atau tumbuhan-tumbuhan yang lainnya, umpamanya tumbuhan apa istilahnya itu, mangga, Mungifera indica, kemudian tanaman-tanaman umpamanya petai, ya, kemudian tanaman-tanaman yang lainnya itu memiliki batang berkambium. Yang kedua, batang tidak memiliki kambium, artinya tumbuhan tersebut hanya bisa tinggi dan tidak dapat membesar diameternya ke pinggir atau tidak bisa melebar. Contohnya umpamanya tanaman kelapa atau tanaman Cocos nucifera, ya. Tanaman tersebut terus tinggi dan tidak memiliki diameter untuk pembesaran, ya. Untuk memudahkan pengenalan dunia tumbuhan, maka para ahli biologi, ya, mengadakan atau mempelajari dengan secara seksama, yaitu dengan cara satu, membuat pengklasifikasian makhluk hidup pada dunia plantarum, yaitu diawali dari yang terbesar bagi kehidupan dunia plantarum atau dunia tumbuhan diawali oleh kingdom. Kingdom sama dengan dunia. Dunia sama dengan regnum. Regnum sama dengan kerajaan, ya. Kemudian ke bawahnya, dalam memudahkan pengenalan tumbuhan, selain kingdom, dunia, regnum atau kerajaan, kemudian ke bawahnya yaitu divisio, ya. Ke bawahnya lagi subdivisio, ya. Ke bawahnya lagi klasis, ya.
ke bawahnya ordo atau bangsa, ya. Ke bawahnya famili atau suku, ya. Ke bawahnya genus atau marga, ya. Ke bawahnya spesies atau jenis, ya. Dalam pengklasifikasian dunia tumbuhan, kehidupan yang paling terbesar adalah dunia atau regnum atau kerajaan, atau ke bawahnya divisio. Divisio untuk tumbuhan menyatakan tumbuhan itu berbiji atau berbunga atau sama sekali tidak berbiji atau tidak berbunga, ya. Maka untuk divisio pada dunia tumbuhan, umpamanya kita lihat tanaman kelapa, contohnya Cocos nucifera, maka divisionya adalah spermatopita. Spermatopita itu artinya tumbuhan berbiji, ya. Kemudian ke bawahnya setelah divisio, subdivisio. Subdivisio pada tumbuhan kelapa memperlihatkan apakah tumbuhan gymnospermae terbuka atau tumbuhan angiospermae biji tertutup. Untuk dunia tumbuhan kelapa atau Cocos nucifera kita lihat adalah untuk subdivisionya adalah gymnospermae atau biji terbuka, ya. Kemudian dalam pengklasifikasian ke bawahnya lebih kecil yaitu tentang klasis atau kelas. Kelas pada dunia tumbuhan kelapa atau Cocos nucifera yaitu memiliki akar serabut, tidak memiliki akar pancer atau akar tunggang. Maka dalam klasifikasi tumbuhan kelapa adalah monokotil atau berakar serabut, atau istilah lain monokotiledon, ya, monokotiledon. Itu untuk ke bawahnya kelas. Lalu ke bawahnya ordo atau bangsa. Dalam pengklasifikasian dunia tumbuhan untuk ordo atau bangsa, maka ke bawahnya kata pertama dari contohnya kelapa Cocos nucifera, kata pertamanya adalah kokos. Lalu dalam ordo atau bangsa maka ditambah dengan akhiran, ya, es atau ls, ya. Maka dalam ordo atau bangsa dalam dunia tumbuhan kelapa Cocos nucifera maka bisa ditulis dengan kokoles atau kokosis, ya. Itu dalam ordo atau bangsa, ya. Kemudian ke bawahnya untuk famili atau suku dalam pengklasifikasian dunia tumbuhan, ya. Untuk famili atau suku maka dalam pengklasifikasian kata pertama, ya, ditambah dengan akhiran CAE atau ACAE, ya. Maka untuk kelapa pada famili atau suku bisa ditulis dengan pengklasifikasian Cocose atau Cocoseaceae, ya. Itu dalam famili atau suku, ya. Kemudian ke bawahnya marga atau genus. Untuk pengklasifikasian pada dunia tumbuhan ataupun dunia hewan, untuk marga atau genus kata pertama tidak ditambah atau tidak dikurang dengan apa-apa, tetap hanya ditulis kata pertama. Contohnya umpamanya tadi tumbuhan kelapa, maka tetap genus atau marga tetap ditulis dengan kokos, ya, kokos, ya. Kemudian ke bawahnya yaitu setelah genus atau marga maka spesies atau jenis.
penulisan jenis dalam pengklasifikasian dunia tumbuhan, yaitu kata pertama menggunakan huruf besar, ya, kata kedua menggunakan huruf kecil, lalu bawahnya digaris bawah secara terputus. Maka dalam pengklasifikasian dunia tumbuhan yang tadi dikasih contoh pada dunia kelapa atau dunia tumbuhan kelapa Cocos nucifera, maka dalam spesies atau jenisnya bisa ditulis dengan kata kokos dengan menggunakan huruf besar di garis bawah, kemudian nucifera dengan menggunakan N kecil di garis bawah. Nah, itulah contoh pengklasifikasian dunia tumbuhan untuk mempermudah proses pengenalan dalam dunia tumbuhan atau dunia plantarum, ya. Adapun ciri-ciri dalam pengklasifikasian yang bisa diklasifikasikan baik dunia hewan ataupun dunia tumbuhan adalah yang memiliki dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Lalu berikutnya yang bisa diklasifikasikan adalah yang memiliki bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan, terdiri dari dua kata, genus dan spesies, ya. Kemudian adapun tujuan penggunaan bahasa Latin dalam mempelajari biologi adalah sebagai bahasa internasional untuk memudahkan pengenalan terhadap makhluk hidup, ya. Contoh umpamanya dalam dunia tumbuhan kita mengenal mangga. Mangga itu dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau dalam bahasa Sunda buah ya boleh dikatakan, ya. Kemudian dalam bahasa Jawa umpamanya pelem, ya. Kemudian di Jawa Timur ada yang bilang bahwa mangga itu pau. Maka di Indonesia pun sulit untuk mempelajari buah atau mangga atau pauh atau pelem. Maka dalam bahasa internasional untuk memudahkan pengenalan mangga, yaitu dengan menggunakan bahasa Latin, yaitu Mungifera indica, ya. Mungifera indica. Itulah dalam pengenalan dunia tumbuhan, ya. Kemudian kalau kita lihat pengklasifikasian dunia tumbuhan, umpamanya padi, Oryza sativa, ya. Kemudian jagung, Ziamai, ya. Kemudian gandum umpamanya Sacharum spinosum, ya. Apakah para siswa bisa mengklasifikasikan tanaman padi? Tentu kita juga bisa, ya. Mengapa kita mempelajari pengklasifikasian tanaman padi? Supaya mengenal lebih dekat kepada tanaman padi, ya, atau lebih mengenal terhadap semua yang ada pada tumbuhan padi, ya. Contoh kita lihat, ya, tanaman padi dengan bahasa ilmiahnya Oryza sativa, ya. Tentu kita yang dalam pengklasifikasian yang harus ditulis apakah kita mau memilih kingdom, memilih dunia, memilih regnum, atau memilih kerajaan. Contoh kita dalam pengklasifikasian tanaman padi Oryza sativa kita memilih umpamanya dunia. Dunia untuk tanaman padi adalah plantarum, plantae atau dunia tumbuhan, ya. Kemudian ke bawahnya hati-hati, banyak yang tertukar antara klasifikasi dunia tumbuhan dan dunia hewan, ya. Kalau untuk dunia tumbuhan setelah dunia ke bawahnya adalah divisio. Ya, divisio.
Hati-hati jangan pilum. Kalau pilum adalah untuk manusia dan hewan. Maka dalam untuk tanaman padi ke bawahnya adalah divisio. Divisionya itu bahwa tumbuhan padi adalah berbiji. Maka tumbuhannya itu disebut tumbuhan divisio spermatopita atau tumbuhan berbiji. Ke bawahnya lagi yaitu apa? Subdivisio. Hati-hati jangan ditulis subbilum. Kalau subbilum adalah untuk manusia dan hewan, maka ke bawahnya subdivisio. Subdivisio adalah kita lihat memiliki biji tertutup atau terbuka pada tanaman padi. Lihat, tanaman padi memiliki bijinya itu tidak belah, atau disebut juga monokotil, memiliki kulit luar yang tebal kuat, ya. Kemudian memiliki lubang untuk keluarnya tunas, ya. Itu diantaranya, atau memiliki lubang untuk keluarnya akar-akar, ya. Maka tumbuhan itu subdivisionya adalah gymnospermae, biji terbuka, ya. Itu diantaranya, ya. Ke bawahnya kelas, kita lihat dalam kelas pada pengklasifikasian dunia tumbuhan ada dua, yaitu berakar serabut yang disebut monokotil, atau memiliki akar yang sama, atau tidak memiliki akar tunggang atau akar pancer, itu disebut monokotil. Ada lagi tumbuhan yang memiliki akar pancer atau akar tunggang yang disebut dengan dikotil. Maka dalam klasifikasi atau kelas pada tanaman padi adalah monokotil atau berakar serabut, ya. Kemudian ke bawahnya setelah klasis atau kelas, maka ke bawahnya untuk dunia tumbuhan juga sama, yaitu ordo atau bangsa. Nah, para siswa tadi sudah bilang Bapak, untuk ordo atau bangsa pada semua makhluk hidup, kata pertama kira-kira ditambah akhiran apa? Silahkan, ditambah akhiran apa kira-kira bagi semua makhluk hidup, baik dunia tumbuhan, hewan ataupun manusia. Maka kita betul menjawab, yaitu kata pertama ditambah es atau ls, itu untuk ordo atau bangsa. Maka untuk tanaman padi, maka kata pertamanya itu orija, diakhiri tambah es atau ls, maka untuk ordo atau bangsanya Orijales atau Orijasis, sama, ya. Itu untuk ordo atau bangsa dalam pengklasifikasian makhluk hidup, ya. Dunia padi atau orija satipa. Setelah ordo bangsa ke bawahnya untuk dunia tumbuhan yaitu apa? Tadi kita bilang adalah ordo famili atau suku. Untuk suku atau famili pada dunia tumbuhan, kata pertama ditambah akhiran CAC atau ACAC. Maka untuk tanaman padi, ya, kata pertamanya adalah orija untuk famili ditambah akhiran CAC atau ACAC, maka orijase atau orijaceace-nya itu dalam famili atau suku, ya. Kemudian ke bawahnya untuk genus atau marga. Tadi Bapak bilang itu semua makhluk hidup dalam pengklasifikasian pada ordo atau marga, yaitu kata pertama tidak ditambah atau tidak dikurangi apa-apa. Maka dalam pengklasifikasian tanaman padi, yaitu untuk ordo atau marga, yaitu tetap
orija ya, orija ya. Sedangkan terakhir untuk spesies atau jenis dalam pengklasifikasian dunia tumbuhan, dunia hewan, ataupun pengklasifikasian manusia, yaitu untuk spesies atau jenis, kata pertama menggunakan huruf besar di garis bawah ya. Kemudian kata kedua menggunakan huruf kecil di garis bawah. Maka untuk spesies atau jenis pada tanaman padi Oryza sativa, penulisannya Oryza O besar garis bawah, sativa S kecil, atau menggunakan huruf kecil S sativa dan di garis bawah. Maka dalam pengklasifikasian contoh pada tanaman padi, yaitu kata pertama king dunia tumbuhan, kemudian divisio spermatophyta, subdivisio gymnospermae biji terbuka, klasis monokotil atau berakar serabut, ordo bangsa Oryzales dan Oryzaceae, karena kata pertama ditambah akhiran es dan ls. Kemudian untuk famili atau suku, yaitu Oryzaceae, maka kata pertama ditambah Oryza ditambah Ceae atau Aceaceae ya. Kemudian untuk genus atau marga, pengklasifikasian pada tanaman padi, tetap kata pertama tidak ditambah, tidak dikurangi apa-apa, yaitu tetap penulisannya Oryza ya. Kemudian untuk spesies atau jenis, kata pertama menggunakan huruf besar yaitu Oryza di garis bawah. Kemudian kata kedua atau spesies menggunakan huruf kecil sativa S dengan menggunakan huruf kecil di garis bawah. Nah, itulah contoh yang kedua dalam pengklasifikasian untuk memudahkan pengenalan makhluk hidup pada dunia tumbuhan ya. Itu diantaranya ya. Kemudian mari kita lanjutkan kepada tugas-tugas dari Bapak, yaitu tentang dunia tumbuhan ya. Dunia tumbuhan kita lihat pada buku paket tentang soal-soal uji kompetisi bab 3 ya, bab 3 halaman 159, pilihan ganda ya, dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 30 ya, karena mudah ini dalam pilihan ganda ya. Kemudian bagian 2 atau bagian B halaman 162 dikerjakan juga esai atau isian dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Itu tugas biologi dari Bapak. Saya ulangi, dalam buku paket ada tugas-tugas yang harus dikerjakan dan dipelajari, dipahami oleh siswa supaya siswa tersebut menjadi paham, pandai dan bisa menguasai bidang studi biologi. Pertama, soal-soal uji kompetisi bab 3 ya, halaman 159, pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 30 ya. Nomor 1 sampai nomor 30 ya. Kemudian bagian 2 atau bagian B dari halaman 162 dikerjakan tugasnya tentang esai atau isian, yaitu nomor 1 sampai nomor 10. Kerjakan di rumah dengan baik sebagai sebagai
pembelajaran tingkat jauh, kemudian setelah selesai nanti dikumpulkan ke Bapak untuk dinilai tugas-tugasnya sebagai tambahan daripada nilai harian, ya, nilai harian. Sekian aja pembelajaran biologi dari Bapak. Semoga kita oleh Allah diberi kesehatan, diberi rizki yang melimpah, dikuatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semoga penyakit COVID-19 dihilangkan oleh Allah dari muka bumi, sehingga kita akan belajar seperti biasa lagi, seperti dulu-dulu belajar ke sekolah, ya, belajar ke sekolah, ya. Kemudian berikutnya adalah kita jaga kebersihan, kesehatan, dan cuci tangan kita sering. Kemudian kita memakan makanan yang bergizi supaya memiliki daya tahan tubuh kita lebih kuat, lebih memiliki kekebalan yang kuat sehingga tidak terserang oleh berbagai macam penyakit. Dan Bapak titipkan, mari kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cita-cita yang kita laksanakan di masa kini dan masa yang akan datang tercapai dengan barokah, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.